Itu artinya 10 pertama Ramadan sudah kita lewati, dan semakin hari Ramadan terus beranjak meninggalkan kita. Ramadan adalah bulan di mana kita berlomba, dan perlombaan belum usai. Finishnya adalah ketika kita telah berhari raya. Itu artinya selesai. Berarti sekarang kita masih dalam fase-fase perjuangan, mengerahkan seluruh usaha, tenaga dengan semaksimal mungkin. Karena ketika Ramadan itu pergi meninggalkan kita, hanya ada dua kondisi manusia: gagal atau berhasil. Berapa kondisi manusia? Dua, gagal atau berhasil. Yang gagal sampai kepada puncak kerugian, yang berhasil sampai kepada puncak kebahagiaan. Suatu hari dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Amin biasanya diucapkan setelah doa. Karena amin artinya apa? Siapa yang tahu artinya amin? Angkat tangannya. Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Berarti harus ada doa sebelumnya. Sekarang Nabi mengucapkan amin, nggak kedengaran sebelumnya apa. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, ya Rasulullah, lima amant? Ya Rasulullah, yang kamu aminkan apa? Maka Nabi SAW mengatakan, ja'ani Jibril. Jibril mendatangiku. Thumma qal, kemudian Jibril berkata, raghima anfu mri'in, celaka seseorang. Kalau diterjemah bebas, terpotong hidungnya seseorang. Ini kalimat doa kebinasaan. Semoga kecelakaan bagi seseorang. Adraka abawaihi walam yudkhilahul jannah. Yang orang tersebut masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Ya, tahu sebabnya? Karena orang tua adalah bagian dari pintu-pintu surga. Ternyata ketika seorang tidak bisa memanfaatkan kedua orang tuanya dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, ternyata dia tidak bisa manfaatkan, bahkan menjadikan dia masuk ke dalam neraka, maka kerugian, kata Jibril. Katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa Jibril ini. Yang kedua, raghima anfu mri'in, kecelakaan bagi seseorang, dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, namamu disebut di sisinya sedangkan dia tidak berselawat kepada engkau wahai Muhammad. Ucapkan amin, maka Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, ja'ahu Ramadan thumma salakh wa lam yughfar lah. Datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan beranjak pergi. Ramadan beranjak pergi, menghilang. Datang bulan apa? Syawal. Dalam kondisi dia belum terampuni. Celaka dia wahai Muhammad. Berarti orang ini gagal. Dalam perlombaannya dia kalah. Ya. Kenapa? Ramadan yang disebut Nabi SAW, siapa yang berpuasa padanya keimanan wa ihtisaba, karena keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu, tidak bisa menyebabkan dia terampuni, bagaimana lagi di bulan yang lainnya.
celaka dia. Ramadan yang kata Nabi SAW saja ada amalan di dalamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tegak salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan ihtisab mengharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu, tidak bisa menyebabkan dia terampuni, celaka betul dia. Bagaimana lagi di bulan yang lainnya? Bulan yang Ramadan saja yang kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu wa Ramadan ila Ramadan, al-jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa, ternyata dia tidak bisa menjadikan dosanya diampuni. Bagaimana lagi di bulan yang lainnya? Celaka enggak? Lebih celaka lagi. Makanya kata Nabi, faman hurrima khairuha faqad hurrim. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, dia telah diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Hati-hati ketika Ramadan pergi tapi dosa kita belum pergi. Hati-hati ketika Ramadan pergi ternyata amalan kebaikan kita juga pergi. Hati-hati ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, maka kesalahan dan pelanggaran masih melengket pada tubuh kita. Hati-hati. Ucapkan amin wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan amin. Ingat, penentuan itu di garis finish. Jangan terlalu bangga dengan di awal-awal saya kuat puasa Ustadz. Jangan terlalu bangga dengan 10 yang awal yang telah berlalu. Saya sudah sholat tarawih belum pernah bolong Ustaz. Ya. Jangan bangga dengan Al-Quran saya sudah sekian juz hafal selesai Ustaz. Jangan terlalu bangga karena Anda belum berada di garis finish. Dalam masalah dunia saja patokannya ini, garis finish. Dalam masalah apa? Dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung finishnya. Tergantung apanya? Finishnya, garis finishnya. Ya. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bi khawatimiha, tergantung garis finishnya. Tergantung akhirnya. Dalam masalah dunia ya enggak? Pernah lomba lari? Pernah lomba lari enggak? Lomba lari 3, 2, 1 lari semua, kencang semua. Ketika awal Ramadan semuanya puasa, kencang, kencang. Sholat malam kencang, kencang. Itu belum bukti hebat itu. Anak berandal juga puasa, ikut meramaikan. Ya. Belum hebat itu. Makanya di masjid full. Ya enggak? Full masjidnya. Semakin ke belakang, semakin Ramadan beranjak pergi, semakin, kalau bahasa penceramah sekarang, mengalami kemajuan. Softnya. Yang hakikatnya adalah kemunduran. Ya. Semuanya hebat. Ada yang langsung kalau lomba lari melompat, langkahnya 2 meter. Belum sampai tengah keseleo. Ada yang hebat sekali, belum sampai finish habis napasnya. Ya kan? Ya enggak? Ada yang kuat, luar biasa, lomba lari, hampir finish. Kambuh mimahnya. Apa itu? Bisa menang? Dega harapan. Tena harapan. Belum finish sudah kalah. Karena innamal a'malu bikhawatimiha. Amalan tergantung finishnya. Siapa yang dianggap menang? Yang sampai ke garis finish duluan.
Dulu waktu kita masih SD ada trik-trik gitu. Trik-trik apa namanya? Lomba lari. Ya, kita belajar lomba lari ini. Artinya apa? Jangan porsi duluan, nafas dijaga. Jadi kadang jagoan itu kalah duluan ya. Ya. Netralkan tenaga, netralkan. Orang yang biasa langsung lompat habis nafasnya. Kita masih ada. Dalam perkara agama juga begitu. Dalam perkara agama apa? Begitu. Berarti nggak boleh langsung lompat, Ustadz. Bukan nggak boleh, mengkhawatirkan kalau langsung lompat. Mau contoh? Suatu hari ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Kenal? Kenal? Kenal gak? Hah? Namanya Ji? Nah, kenalan Ki. Caranya kenalan dengan sahabat, pelajari sirah mereka. Abdullah bin Amr ibn al-As ini sahabat yang terkenal abidul sahabah, ahli ibadahnya sahabat. Beliau sholat, kalau setiap malam itu sholatnya menyelesaikan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Nggak tunggu Ramadan. Kita Ramadan 1 juz sudah bangganya luar biasa. Kayak paling hebat sudah di dunia. Masjid kita ini 1 juz, Ustaz. Masya Allah. Betul 1 juz. Ya 1 juz setiap malam, Ustaz. 30 hari selesai 30 juz. Wih, bangganya. Kecil itu Abdullah bin Amr bin As. Mengkhatamkan Al-Quran tiap malam. Dengar Nabi. Ya. Salah nggak perbuatannya Abdullah bin Amr ini? Salah nggak? Salah nggak? Enggak. Tapi diingatkan Nabi. Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, hati-hati kamu, jangan sampai seperti si Anu. Si Anu dia itu terus-menerus melakukan sholat malam, akhirnya dia meninggalkan sholat malam, kecapean, lelah. Hati-hati kamu. Dan beliau yang lain Nabi ingatkan, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqah. Pada dirimu ada hak yang harus kau tunaikan. Badan tuh butuh tidur. Kalau malam butuh istirahat tidur. Pada keluargamu ada hak. Ini nanti pembahasannya yang bagian punya istri. Ada haknya istri. Jangan ditinggal sholat terus semalaman. Ketawa, paham kikah? Baik, paham Ustaz. Sekarang semuanya sudah terbuka. Sekarang anak-anak puber itu cepat. Makanya 14 tahun kasih nikah. Asik. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Punya hak semuanya. Berikan hak itu yang berhak, kata Rasulullah. Abdullah bin Amr merasa tidak disalahkan, tapi cuma diingatkan. Beliau merasa dirinya kuat, maka beliau pun melakukan sholat malam terus tiap malam. Di masa tuanya beliau nggak mampu lagi, dan beliau berangan-angan, law akhadtu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dulu aku ambil keringanan yang pernah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangan-angan. Kenapa? Kalau orang membatasi dirinya, kekuatannya terjaga. Iya enggak? Ya silahkan, kalau mau lomba lari langsung lompat 2 meter. Ya. Tapi 2 meter kakinya duluan ceplok, langsung jatuh nih. Kalah. Diatur. Ya. Makanya di awal tidak menentukan. Justru semakin mendekati finish, nah di situ kita mengerahkan seluruh usaha. Mari kita lihat bagaimana usaha atau bagaimana cara berlomba Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Beliau fokus pada akhir. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairi, wa fil ashr al-awakhir yajtahid ma la yajtahidu fi ghairihi. Wa kana yaqumul lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Ya. Luar biasa Nabi ini.
Kira-kira ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Nabi? Bukan dalam arti hakikatnya betul-betul seperti yang dilakukan Nabi, itu tidak mungkin. Maksudnya caranya, apa yang beliau lakukan kita ikuti tidak? Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak pernah beliau lakukan di luar Ramadan. Namanya juga lomba ya. Sama, antum ada perlombaan lomba lari, yang menang dapat piala. Dengan antum lari pagi sendirian, yang mana yang lebih serius coba? Hah? Lomba lari. Kalau lari pagi sendirian mau serius, oh ada yang dikejar, ya, kejar-kejaran, PT duluan, balapan, nggak ada, ya kan? Kalau lomba lari yang ada hadiahnya baru, ya. Ramadan dengan luar Ramadan beda dong. Ramadan itu pahalanya luar biasa, ya enggak? Ya. Harus mengerahkan sesuatu yang tidak pernah kita kerahkan sebelumnya, karena dia perlombaan. Nabi berlomba, bersungguh-sungguh, bermujahadah di bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak pernah beliau lakukan seperti itu. Sekarang sudah mulai masuk ke perlombaan, masuk lari sudah. Wa fil ashril awakhir, di 10 terakhir beliau yajtahid, lebih bersungguh-sungguh lagi, ma la yajtahidu fi ghairi, dengan kesungguhan yang tidak pernah beliau lakukan sebelumnya. Hatta walaupun yang beliau lakukan di awal Ramadan kalah masih. Sekarang Ramadan beranjak meninggalkan kita. Kalau amalan kita masih sama dengan yang pertama, lega harapan kalah mi itu. Karena ini waktu-waktu yang menegangkan ini, detik-detik menentukan siapa yang juara. Ya enggak? Iya atau iya? Iya atau iya? Iya, karena tidak ada pilihan lain, harus iya. Beliau bersungguh-sungguh, ya. Semakin mendekati finish, semakin bersungguh-sungguh. Bagaimana? Wa fil ashril awakhir, di 10 terakhir ini detik-detik menegangkan ini. Ya. Kalau penonton nggak ada yang bersandar sudah. Kalau di awal-awal masih bersandar. Ibaratnya kalau main bola, pernah nonton bola? Pernah? Suka bola? Dari kecil saya sudah suka bola. Bagaimana kalau besar? Itu bola sudah mau dibawa, mau ke gawang lawan. Ayo penonton itu, ayo sedikit lagi, ayo bodoh kau. Lepas, tidak masuk, gagal. Penontonnya yang hebat. Penonton nggak pernah kalah. Penonton nggak pernah kalah. Makanya orang-orang yang tidak puasa itu hebat tuh. Penonton tidak pernah kalah. Tapi dia sudah kalah duluan. Ya. Masya Allah. Lihat mungkin di luar sana, banyak itu orang buka. Ya. Tadi saya masih lihat ke sini, banyak warung buka, masih banyak yang makan. Ya. Kalau di zaman dulu anak-anak sembunyi-sembunyi, sekarang bapak-bapak tidak ada sembunyinya. Tahun lalu itu masih warung-warung itu yang kelihatan kakinya itu kaki semua kelihatan, korden di atas. Sekarang sudah terbuka nih. Semakin tahun semakin malunya orang hilang. Iya. Bapak-bapak banyak yang haid sekarang. Iya kan? Yang boleh tidak puasa orang haid. Iya. Banyak itu bapak-bapak haid di situ. Sudah kalah semua. Lihat kesungguhan Nabi di akhir ya. Kita sekarang sudah mau masuk ke pertengahan. Wa kana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam wa aiqadha ahlah. Istrinya bangunkan. Kalau kita, siapa yang kita bangunkan? Teman. Jangan istrinya orang. Tante, sibuknya ngurus istrinya orang, teman tak dibangunkan. Wa aiqadha ahla, wajadda, bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh beliau. Wasyaddal mi'zar, beliau ikat itu sarungnya supaya tidak lepas. Ini bahasa nanti kita jelaskan kalau kalian sudah umur 18 tahun ke atas.
Padahal halal. Kalau ayat tentang puasa itu hillalakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan, malamnya itu halal untuk beranu-anu. Kenapa ketawa ya? Pakai bahasa anu-anu saya sudah paham. Halal, asalnya halal. Tetapi Nabi di sebelum terakhir lakukan atau tidak? Tidak semua yang halal itu dilakukan. Yang sifatnya menghalangi dari ibadah inti Ramadan apa? Puasa. Apalagi? Salatul lail. Apalagi? Qiraatul Quran. Apalagi? Sedekah. 4 inti ibadah. Jadi nanti kalau orang beranggapan banyak ibadah lain, Ustaz, mencari nafkah juga ibadah. Iya, mencari nafkah juga ibadah. Tapi Nabi juga kan mencari nafkah untuk istrinya, tapi di 10 terakhir Nabi fokus sampai Nabi i'tikaf di masjid. Kenapa? Ramadan mau meninggalkan. Ramadan sudah hampir pergi meninggalkan. Jangan disia-siakan. Tinggalkan dulu ibadah yang bersifat apa? Ya. Bersifat yang tidak terlalu terkait dengan Ramadan. Ramadan itu terkait sekali dengan 4 ibadah ini. Kalau di 10 terakhir ditambah i'tikaf namanya. Tahu i'tikaf enggak? Apa itu? Tidur di masjid? Bukan i'tikaf itu kalau tidur. Pindah rumah namanya. Saya tekankan ini karena kebanyakan orang i'tikaf bawa barang, bawa koper, pindah tidur. Kasiannya itu kau tinggalkan istri anakmu, baru pindah tidur di masjid, HP-HPan ji. I'tikaf itu ya'takif, seorang memfokuskan diri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Tujuannya di masjid supaya tidak terganggu. Wa antum aakifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid. Kalau sama aja di rumah main HP, di masjid main HP juga. Apa ini i'tikaf? Game-gamean. Tahu game? Tahu game enggak? Tahu? Ya, tahu. Mana ada yang enggak tahu game sekarang? Zaman now. Ya. YouTube-YouTubean, apa lagi? WA-WAan, apa lagi? Hah? Apa? Instagram. Tahu Instagram kecil-kecil. Bahaya nih. Curiga saya ini. Fokus ya. Mumpung antum masih banyak anak-anak, belum terlalu banyak bebannya baru game itu gampang jadi tinggalkan. Bagaimana cara tinggalkan game? Fokus ke Al-Quran, pergi itu game sama nenek-neneknya yang pergi ya. Bulan puasa diikat setan, masa ndak bisa ikat itu HP? HP itu kan setannya, setan gepeng. Jadi di Indonesia itu terkenal kalau hantunya pocong, sundel bolong, sama HP. Ada tambahan sekarang. Bedanya sundel bolong orang lihat langsung lari, terbirit-birit. Ya. HP, nah jadikan teman. Bahkan sekarang banyak ummi kalian dan abi kalian HP seperti selingkuhannya. Tahu selingkuhan? Tahu artinya selingkuh? Dengan dia terus bergandengan. Lebih sering pegang HP dari pegang tangan Ummita. Ya enggak? Marahi gitu nanti Bapak Abita kalau begitu. Hah? Kalau liburan, Bi, ingat itu pegang-pegang tangannya Ummi, HP terus dipegang. Fenomena sekarang. Ya kan? Santri sekarang duduknya dulu ngumpul-ngumpul gandengan tangan. Sekarang santri duduk di batu berempat, satu ngadap sana, satu ngadap sana, satu ngadap sana, masing-masing melihat HP. Itu kalau santri. Kalau sudah berumah tangga, ranjang, suami, istri, suami ngadap sana, istri ngadap sana, main HP masing-masing. Nah, itu kalau sekarang sudah begitu dari kecil, nanti besarnya begitu. Jadi Ramadan ini manfaatkan ya, momen Ramadan ini untuk belajar meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat.
tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya. Ya. Fokus dengan Al-Quran, ya, sungguh-sungguh belajar. Ya. Ya. Semakin hari semakin Ramadan pergi meninggalkan kita, harus lebih semangat. Jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sampai jam 6. Masih ada waktu? Baik. Ayyuhal ikhwah. Ada akhwat? Ada. Wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Karena saya tadi terbiasa, saya ada zuhur tadi ngisi kajian di Polres yang di samping Swiss Bell di pantai, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata tidak ada ibu-ibunya. Sudah terbiasa kan, biasanya di belakang tersembunyi ibu-ibunya. Ya, ternyata tidak ada ibu-ibunya. Makanya saya tanya dulu, jangan sampai nggak ada. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini ikhwah, di masa-masa seperti ini harus mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Kalau kemarin masih main-main, sekarang jangan lagi. Tapi kemarin sudah duluan Ustadz main-main, banyak main-main, apa masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan, karena innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka amalan itu dianggap baik. Pernah dengar hadis tentang orang yang sudah mau masuk surga nggak jadi? Belum? Masa belum? Hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Wah, hebat sekali nih sholatnya, luar biasa zakatnya, puasanya, awal-awalnya. Hingga saking hebatnya amalan, tidak ada yang membatasi antara dia dengan antara surga kecuali tinggal satu dhira'. Dhira' itu ukuran ujung jari tengah sampai siku. Nah, ini dhira' namanya. Apa bahasa Indonesianya? Hasta, ya, lengan. Satu lengan. Nah, satu hasta. Tinggal seperti itu aja dia masuk surga. Nggak sampai satu langkah. Tapi catatan di Lauhul Mahfuz telah mendahuluinya. Dia melakukan amalan kejelekan, fayadkhuluha. Fayamalu bi'amali ahli nar. Dia melakukan amalan kejelekan yang merupakan amalan penduduk neraka, akhirnya dia dimasukkan kemana? Ke neraka. Masih mengandalkan hebat di awal Ramadan, tapi di akhir Ramadan antum kalah. Hah? Mau? Gara-gara apa itu? Bapak-bapak yang tidak puasa, katanya gara-gara mencarikan baju baru anaknya, begadang malam Ustadz, tidak kuat gak puasa. Memangnya lebaran itu hanya baju baru saja? Apa yang Anda bahagiakan di lebaran kalau Anda tidak selesai melaksanakan tugas kewajiban Anda? Ibu-ibu tidak puasa karena apa? Sibuk ngurus burasa. Sinnya ditasydid, ada desisnya, hamas. Burasa. Ya kan? Sibuk ngurus burasa, ya. Ikat capek katanya. Gayanya lagi diikat-ikat, ada yang ikat sampai kayak pocong. Tadinya pocong ditakuti, pas mau lebaran nah buat pocong. Ya, silahkan Anda bikin burasa, ingat-ingat juga Ustadz tak. Tapi ingat, jangan mengorbankan agama Anda. Itu perjuangan terakhir, itu perjuangan yang paling penting, ikhwah. Ya, perjuangan yang paling apa? Penting di situ. Momen yang luar biasa. Jangan sampai kita seperti ciri-ciri orang munafik yang disebut dalam Al-Quran. Gimana ciri-cirinya? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Surah apa itu? Surah apa? Ayo.
Ainal huffaz, mana para penghafal ini? Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Mana penghafal ini? Surah apa itu? Surah apa? Tugas nanti disetor sama ustadznya. Di antara manusia ada yang mereka beribadah kepada Allah ala harfin. Kita buka buku tafsir, yang dimaksud ala harfin di atas satu huruf, yaitu ala torfin, di atas satu sisi. Artinya apa? Kalau lagi ada posisi-posisi membahagiakan, senang-senang, dia ibadah. Kalau enggak ya tinggalkan ibadah. Kalau orang rame-rame biasanya masuk Ramadan ya, Maluki itu kalau tidak puasa, gayanya lagi kalau ketemu saling tanya, puasa Ki? Alhamdulillah puasa Kak saya. Kalau kita puasa juga. Oh puasa semua itu, tidak usah ditanya kalau awal, nah puasa semuanya. Coba kalau sudah hari seperti ini, hari ke-10, hari ke-11, puasa Ki? Tadi itu saya ketemu ustadz di sana tuh, langsung sudah palingkan pembicaraan. Ada yang bohong. Alhamdulillah. Dalam hatinya, alhamdulillah saya tidak puasa. Kadang ibadah, kadang dalam satu kondisi ibadah, kondisi yang lain tidak ibadah. Ini sifatnya siapa? Orang munafik. Nggak komitmen dalam ibadah. Kadang iya, kadang tidak. Hati-hati. Ya. Kalau di awal semuanya bisa, nggak membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh, yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Semuanya semangat. Namanya juga awal. Tapi yang membuktikan adalah lanjutannya. Yang membuktikan adalah lanjutannya. Tidak banyak yang berhasil. Tidak banyak yang lulus. Ini ya, maka yang terpenting di saat-saat seperti ini anak-anak sekalian itu menjaga hirs, semangat. Jangan loyo salat tarawih, capek ke salat tarawih. Berapa juz di sini satu malam? Berapa juz? Satu juz Ustaz. Masya Allah untuk 10 hari. Masih ada sambungannya untuk 10 hari. Ya, jangan lelah ya. Caranya supaya tidak lelah, semakin hari tambah sedikit. Kalau hari ini porsinya sekian, besok ditambah, insya Allah akan terbiasa dengan kebaikan. Ya, jangan semakin hari semakin pendek. Ya. Tapi semakin hari semakin ditambah. Ya. Siap? Siap enggak? Siap. Demikian pula bacaan Al-Quran kalian. Imam Qatadah bin Di'amah, beliau membaca Al-Quran itu setiap sepekan sekali selesai. Masuk bulan Ramadan bertambah menjadi 3 hari sekali selesai. Masuk 10 terakhir bertambah menjadi setiap malam selesai. Target, jangan tambah mundur. Malam pertama 1 juz, malam kedua sudah banyak yang ngeluh. Berapa juz? 1/10 juz. La ilaha illallah. Ini ikhwah ya, jaga semangat ya. Siap? Sampai akhir siap? Siap? Siap atau enggak? Siap. Bismillah. Siap. Menang semua insyaallah. Ya. Itu baru enggak rugi orang tuanya beli baju baru. Ya. Ya, harus menang semua. Baik. Sekarang waktunya kita menunggu buka puasa, diperbanyak doa. Apa itu? Oh, ada pertanyaan, enggak bilang sebelumnya. Berarti kalau enggak jadi bertanya ini hadiahnya itu Ustadz nih. Saya pertanyaan cepat. Siapa yang berani ditanya, angkat tangan. Wih, Masya Allah, banyak ini. Siapa yang berani berdiri duluan? Ya, dia dapat.
Makanan apa yang disunnahkan ketika bersahur dan berbuka? Kurma. Masya Allah. Saya beri faedah ya, kalau buka kan banyak yang tahu. Kalau sahur, kurma juga? Kenapa bukan? Sudah tadi jawabannya kurma. Sudah, kurma ya, nggak boleh mengelak. Taib, tafadhol. Gampang-gampang soalnya. Kalau susah-susah nanti nguras waktu. Ya kan? Nabi SAW bersabda, "Ni'ma suhuril mu'min at-tamr." Sebaik-baik makanan yang dipakai sahur seorang mukmin adalah korma. Yang belum suka korma, biasakan harus suka korma. Harus suka korma. Karena apa? Dia adalah makanan yang disunnahkan ketika bersahur dan berbuka. Sahurnya pakai korma sekarang, sama bukanya ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kuat sekali itu, bagus. Baik. Pertanyaan kedua. Nah, ini yang angkat tangan dulu. Berdiri. Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Di 10 malam terakhir. Pastinya tidak ada yang mengetahuinya, ya kan? Tidak ada yang mengetahui. Di antara hikmah Lailatul Qadar tidak ditetapkan waktunya supaya seorang yataharra, mencari. Kalau ditahu, nanti nggak ada yang ibadah 1 sampai 10 Ramadan, nggak ada yang sholat. 1 sampai 30 Ramadan nggak ada yang sholat malam. Nanti dia sholat malamnya kalau malam Lailatul Qadar saja. Sedangkan tidak disebut saja, masih pilih-pilih orang. Nanti 10 terakhir deh, kan dia di 10 terakhir. Di 10 terakhir katanya yang paling memungkinkan itu malam ganjil. Malam ganjil saja deh. Pas sudah malam ganjil, tapi katanya yang paling memungkinkan malam 27. Pas malam 27, ketiduran nih. Nggak dapat kok. Itu orang kalau pilih-pilih. Makanya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, kalau mau dapatkan Lailatul Qadar, ibadah tiap malam pasti dapat. Ya. Baik, barakallahu fiik. Tafadhol. La ilaha illallah. Pertanyaan dulu baru angkat tangan yang bisa. Pertanyaan dulu, santai-santai. Sabar. Perlombaan ya. Sebutkan amalan-amalan inti, ibadah inti dalam Ramadan. Nah, ini duluan ini. Semangat, masya Allah ya anak-anak di sini, masya Allah. Saya jadi semangat juga ini di sini nih. Tafadhol. Qiyamul lail, puasa, sedekah, bacaan Al-Quran. Anda beruntung. Ahsan, barakallahu fiik. Tafadhol. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan mepet. Ya, kalau pertanyaannya nanti setengah jam sebelum berakhir, wah itu agak susah-susah tuh. Ya. Tapi karena pertanyaan mepet yang mudah-mudah ya. Tapi paham semua ya? Paham semua. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekian. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sambil menunggu buka? Banyak berdoa. Lis-shaimi la da'watan mustajabah 'inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang pasti dikabulkan ketika dia hendak berbuka. Inilah untungnya jadi ikhwah kalau ada hadiah. Akhwat dengar saja. Sabar ya. Karena tidak ada bagian hadiah untuk akhwat. Nanti akhwatnya kuis tersendiri di kalangan para akhwat ya. Baik, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.